Anda, bertemu lagi dengan teacher Gita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Nah, kali ini kita akan masuk materi terakhir di semester ini. Tapi sebelum belajar, jangan lupa bersyukur dan terus semangat. Karena materi kita kali ini tentang teks eksplanasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak penjelasan teacher berikut ini. Oke, anak teacher, kita masuk bagian pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi sebenarnya? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Selain proses perkembangan suatu tempat, teks eksplanasi dapat kamu temukan pada bacaan-bacaan yang lain yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Mungkin juga ada proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Selanjutnya, sama halnya dengan kita sudah mempelajari teks-teks sebelumnya, kita juga mengetahui nanti tentang struktur teks eksplanasi. Jadi, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama diawali dengan identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Kedua, penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Jadi ada urutan kejadiannya, ya nak? Kemudian yang ketiga, ulasan. Ulasan itu berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas yang dipaparkan sebelumnya. Ya, ini maksudnya adalah konsekuensi terhadap fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya. Baik, kita lanjut bagian yang ketiga pada teks eksplanasi, yaitu kaidah kebahasaan. Ya, sama juga dengan teks-teks yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita juga mempelajari tentang kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu ingat adalah konjungsi sebab akibat yang ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga akibatnya. Kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau urutan peristiwa yang ditandai dengan konjungsi kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena seperti gerhana, bulan, kesenian daerah, budaya Papua, dan kata-kata benda lainnya yang terkait dengan fenomena yang dipaparkan. Keempat, menggunakan kata teknis atau istilah sesuai dengan topik atau tema yang dibahas pada teks. Nah, mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi, kamu juga dapat mempelajarinya melalui peta konsep atau bagan berikut ini agar kamu mudah memahaminya. Oke, anak-anak teacher, kita masuk bagian pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi secara umum, pengembangan teks eksplanasi itu ada 2. Yang pertama, pola kronologis, yaitu pengembangan atau penyusunan teks berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Kedua, pola kausalitas, yaitu pengembangan atau penyusunan teks dari sebab kemudian akibat atau dari akibat kemudian baru sebab dari suatu peristiwa. Terakhir, kita juga nanti akan menulis sebuah teks eksplanasi. Jadi apa saja langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu? Yang pertama, kita tentukan dulu topik yang menarik yang kita kuasai dan tentunya terkini atau aktual. Kedua, kumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang ditulis dari berbagai sumber. Kamu juga bisa melakukan pengamatan atau browsing melalui internet. Ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun tadi menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah teacher paparkan tadi. Oke, anak teacher, demikian materi kita tentang teks eksplanasi. Silakan kamu pahami kembali dan kerjakan tugas-tugas terkait dengan teks eksplanasi ini. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.